Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Iva, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat, Pak Diki alhamdulillah. bagaimana sehat? Ya, selamat menjalankan ibadah puasa ya Bu ya. Ya, selamat menjalankan ibadah puasa Pak Didi. Marhaban ya Ramadan. Iya, sama-sama ya Bu ya. Ini Bu Iva, kemarin kan saya minta tolong Bu Iva untuk apa namanya, ada studi kasus, minta tolong Bu Iva untuk bagaimana proses pengambilan keputusan yang akan dilaksanakan atau dilakukan oleh Bu Iva ya untuk studi kasus eh, ibunya si Ibnu ini kan ya. Oke. Ya, Baiklah Bu, saya bacakan dulu tidak apa-apa ya studi kasusnya ya. ya, silakan Pak Oke, Didi. ya, mengulas kembali ya. Oke. Ibnu sangat mencintai ibundanya, Ibu Hasnah. Suatu saat Ibu Hasnah terkena virus penyakit mematikan yang sedang menjadi pandemi di kota mereka. Kondisi Ibu Hasnah semakin lama semakin buruk. Sepupunya Ishak adalah tenaga medis yang sangat handal dan sudah memberitahukan bahwa sebentar lagi akan dikeluarkan suatu vaksin, ya, dikeluarkan suatu vaksin yang dapat menyembuhkan pasien-pasien dengan penyakit menular yang menjadi pandemi di kota mereka tersebut. Harga dari vaksin itu masih sangat mahal. Rumah sakit Ishak belum bisa memberikan obat itu kepada siapapun karena masih rahasia serta harus mengikuti aturan ya, distribusi yang ditentukan pemerintah setempat. Namun kondisi Ibu Hasna semakin memburuk dan mungkin tidak bisa bertahan sampai obat itu bisa didistribusikan secara massal. Ishak memiliki sampel obat tersebut di kantornya dan Ibnu memohon agar Ishak memberikan obat tersebut kepada ibunya agar kondisinya tidak memburuk. Ibnu berencana mencuri obat tersebut dari kantor Ishak bila tidak diberikan demi menyelamatkan Ibu Hasnah, ibundanya Ibnu. Bila Bu Ifah ini menjadi Ishak, apa yang akan Bu Ifah lakukan dan mengapa? Ya. Oke, yang pertama ini Bu, keputusan apa yang akan Bu Ifah ambil nih dari studi kasus ini Bu? Dari studi kasus yang Ibnu dan Bu Hasnah, ibunya itu, keputusan yang saya ambil itu akan menyerahkan kepada pihak medis dan jika ada tawaran untuk menggunakan sampel obat COVID-2, N-COVID-22-nya, saya bersedia untuk digunakan untuk ibu. Untuk ibunya ya. Saya Iya, bersedia untuk digunakan untuk ini. iya, oke. Kemudian prinsip yang akan digunakan seperti apa Bu? Em, Menurut saya prinsip yang akan digunakan itu harusnya berpikir berbasis peraturan atau rule based thinking, karena kan ada peraturan dari rumah sakit yang harus diikuti. Oh iya iya betul ya. Oke, kemudian untuk 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan pada studi kasus ini, nilai-nilai apa yang saling bertentangan ini Bu Iva? Nilai yang bertentangan itu nilai keadilan melawan kasihan. Nilai keadilan melawan kasihan ya. Oke, kemudian pihak-pihak yang terlibat siapa saja Bu Iva? Pihak yang terlibat pastinya Rina dan Ishak. Itu ya. Ya, Oke. Ibnu juga ya Bu ya. Ibnu kan ya, juga terlibat. Ibnu Ibnu, dan Isa Ibnu ya. terlibat. Ibnu dan Isa ya. Oke. Oke. Kemudian fakta-fakta yang relevan yang ada dalam studi kasus itu apa saja Bu? Fakta-fakta yang relevan pada studi kasus itu, yang pertama, mamanya Rina terkena N-COVID-22 dan belum ada obatnya. Kemudian dokter tidak bisa berbuat banyak. Itu Iya. yang pertama. Kemudian yang kedua,
Ishak mempunyai sampel obat nCoV-22. Kemudian yang ketiga, sampel obat belum bisa dilempar ke publik. Oh, belum bisa dilempar ke publik ya. Oke. Ini tadi yang mamanya Ibnu, Bu. Ya. Oh, Iya ya. Iya. Ya. Oke. Berarti Ibnu ya. Ya, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa ya. Jadi fakta yang relevan itu mamanya Ibnu ya. Kemudian iya, oke. Kemudian Ibnu tadi apa ya? Meminta Iska memberikan sampel ya obat COVID iya. ya. COVID ya. Oke. Kemudian untuk pengujian benar salah ya. Apakah ada aspek pelanggaran ini Bu, pelanggaran hukum dalam situasi tersebut atau istilahnya uji legal? Eh, Jika memberikan sampel obat nCoV-22 ke ibunya, Rina itu telah melanggar aturan. Melanggar aturan ya. Iya. Heeh. Ini bukan Rina loh Bu, Ibnu. Oh ya Ibnu. Ibnu Namanya Irina terus ya. Oke ya. Ibnu ya. Ya, Ibnu bukan melanggar Rina ya, aturan. Ibnu ya. Oke. Kemudian apakah ada pelanggaran peraturan kode etik profesi dalam kasus tersebut Bu dari uji regulasinya itu? Eh, Kalau kode etik, ya jika memberikan obat tersebut, maka eh, Ibnu telah melanggar peraturan atau kode etik profesi. Ibnu atau Isa? Isa. Isa ya. Ya, Isanya kan yang kerja di itu ya. Ya, Isa Oke, yang jadi oke. rumah sakit. Oke. Jadi jika Isaknya memberikan obat, berarti Isak melanggar peraturan atau kode etik sebagai apa profesinya. Profesinya ya. Oke. Berdasarkan perasaan dan intuisi Bu Iva, apakah ada yang salah dalam situasi ini dari segi uji intuisi Bu? Sebetulnya tidak ada yang salah karena Ibnu kan sebagai anak akan melakukan apa saja asalkan ibunya sembuh, Ya. kan ya Pak. Kemudian dokter tidak bisa berbuat apa-apa juga karena memang belum ada obatnya. Nah, Ishak Benar tidak ya. memberi, tapi Ishak juga Ishak benar karena tidak memberikan sampel obat nCoV-22-nya. Iya, iya, betul ya. Kemudian Bu Iva ya, apa yang Bu Iva rasakan bila keputusan Bu Iva dipublikasikan di halaman depan koran Bu? Apakah Bu Iva itu merasa nyaman atau tidak? Pastinya tidak nyaman Pak jika keputusan saya dipublikasikan di halaman depan koran. Ya, dilihat masyarakat umum ya Bu ya. Ya. Oke. Selanjutnya kira-kira apa keputusan yang akan diambil oleh panutan atau idola Bu Iva dalam situasi ini Bu? Sebaiknya menyerahkan semuanya kepada pihak medis. Kemudian jika pihak rumah sakit menawarkan sampel obat, maka akan diterima dengan terlebih dahulu meminta informasi tentang efek samping efek sampingnya yang akan mungkin terjadi. Ya. Oke. Selanjutnya, jika situasinya adalah situasi dilema etika, paradigma apa yang terjadi pada situasi tersebut, Bu? Paradigmanya adalah rasa keadilan melawan kasihan. Kasihan ya, keadilan melawan rasa kasihan ya. Oke. Lalu dari tiga prinsip tiga prinsip penyelesaian dilema etika, prinsip mana yang akan dipakai Bu Iva ini? Itu yang berbasis peraturan, rule based thinking. Rule based thinking ya, iya. Oke. Kemudian apakah ada sebuah penyelesaian yang kreatif yang tidak terpikir sebelumnya untuk menyelesaikan masalah ini, atau istilahnya ada investigasi opsi trilema Bu?
Ada itu harusnya pemikiran kreatifnya itu berdiskusi dengan pihak medis, kemudian mendatangi dokter spesialisasi. Iya gitu ya, iya. Berdiskusi dengan pihak medis kemudian mendatangi dokter spesialis. Ya, betul juga ya. Oke. Lalu apa keputusan yang akan Bu Iva ambil ini? Keputusannya menyerahkan pengobatan kepada pihak rumah sakitnya. Ya, menyerahkan pengobatan ibunya Si Ibnu. Ibnu ya, ya kepada pihak rumah sakit ya. Baik, yang terakhir Bu, coba lihat lagi keputusan Bu Iva dan refleksikan ini Bu. Bagaimana Bu ini? Ya, sambil menunggu pihak rumah sakit untuk mengobati ibunya Ibnu, Ibnu terus memantau sampel obat yang sedang diuji coba ke publik. Ke publik itu ya. Oke ya, luar biasa ini ya. Jawabannya, proses pengambilan keputusan yang diambil oleh Bu Iva sudah bagus sekali ini ya. Makasih ya Bu Iva ya atas waktunya ya, ya. Sama-sama Kak Pagi-pagi Didi, ini memang ya, banyak yang ya. salah tadi antara Ibnu dan Rina. Iya, iya. Ingatnya Rina terus nggak tahu Rina itu siapa tadi ya. Oke ya, nggak apa-apa ya. Oke, selamat menjalankan ibadah puasa Bu Iva. Semoga menjadi amal amal ibadah kita yang terbaik ya. Oke. Kalau begitu, saya ucapkan terima kasih Bu Iva. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.